kami jelaskan latar belakang kenapa toh kok ada LCM seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo netizen pecinta channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, menginspirasi, pelestari. Kita jumpa lagi di episode terkait dengan makanan sehat. Halo netizen, terutama para milenial. Sekarang ini telah bermunculan begitu bervariasi makanan berat maupun kudapan yang tidak semuanya sehat. Oleh sebab itu, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Awang Arif Faini, sarjana teknik. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan. Kenapa beliau menjadi tamu istimewa kita kali ini? Karena kita akan ngobrol terkait dengan rencana perhelatan terkait dengan makanan sehat yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia yang kita cintai di Kabupaten Magetan. Nanti beliau akan menjadi leading sektor dari TPHPKP terkait dengan kegiatan LCM atau Lomba Cipta Menu 2022 Kabupaten Magetan. Nah, hari-hari ini ya, itu dilaksanakan Lomba Cipta Menu tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2022. Namun hari-hari ini sudah banyak kecamatan yang mengadakan lomba dalam persiapan untuk tanggal 12 itu, yaitu Lomba Cipta Menu tingkat kecamatan. Kemarin saya baru saja hadir di Lomba Cipta Menu tingkat kecamatan Mauspati yang diadakan di Lapangan Gulun. Luar biasa netizen di sana, menu-menu yang diciptakan, baik itu menu makan siang, makan malam, makan pagi maupun kudapan, aneka kue, cake dan puding baik tradisional maupun modern dengan bahan dasar labu, buah labu, terselenggara sangat meriah. Konon panitia dari Kecamatan Mauspati ketika saya tanya bahwa pemenang Lomba Cipta Menu tingkat Kecamatan Mauspati nanti yang akan mewakili Kecamatan Mauspati di LCM tanggal 12 tingkat Kabupaten Magetan itu. Oleh sebab itu di sini hadir Pak Awang nanti yang akan kita minta untuk ngobrol terkait dengan LCM tingkat kabupaten. Baik, Pak Awang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sehat. Semakin hari kurang 3 hari ya Pak pelaksanaan LCM tingkat kabupaten. Betul. Kenapa sih Pak gitu? Apa sih yang dimaksud dengan LCM? Kemudian mengapa harus ada LCM ya Pak? Iya. Ya. Inggih, terima kasih Bu Titik, beliaunya juga Ibu Ketua TPPKK Kabupaten. Sekarang saya Pak
Stylenya lain. Nggih, saya stylenya pakai napa niki? Ini baju kebesaran di dapur untuk kreativitas kreatif. Nggih. SMP Negeri 1 Magetan. Iya, Bu Titi, kami jelaskan latar belakang kenapa toh kok ada LCM seperti itu. Jadi kami itu sebagai bagian dari pemerintah pusat, provinsi juga kabupaten, kebetulan jadi LCM tadi lomba cipta menu ya, Pak? Betul, lomba cipta menu. Betul. Kenapa kok harus ada LCM kan seperti itu? Jadi kami ada amanat Undang-Undang Pangan dan ada PP tentang pangan dan gizi, itu satu kesatuan. Di situ pemerintah itu punya kewajiban pokok terkait pangan itu, terutama ketahanan pangan ya, seperti betul. Bidangnya Pak Awang ya. Betul. Jadi tugas kita itu tidak cuma penyediaan, tapi pemerintah itu menjamin sampai orang per orang harus bisa makan, harus tersedia itu kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 33 itu ya, Pak? Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, Undang-Undang Ketahanan Pak. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Betul, iya, Undang Dasar tetap ya. Karena semua warga negara dipelihara oleh negara. Betul. Iya, betul sekali. Jadi khusus di Magetan itu seharusnya memang tidak ada orang yang tidak bisa makan, harus ada makan. Nah, bicara makan itu artinya tidak cuma tersedia, tapi harus bisa terakses dan dimanfaatkan itu. Dimanfaatkan, itu terjangkau. Nah, kalau di Magetan, insya Allah secara ketersediaan sudah luar biasa. Akses luar biasa, tinggal pemanfaatannya yang harus diperbaiki. Betul. Menjadi salah satu lumbung padi ya, Pak? Padi, betul. Tapi kan tidak hanya karbohidrat saja, tapi betul. Kita bersyukur karena Magetan juga menjadi penghasil sayur ya, Pak. Betul, nah, disinilah permasalahannya, Ibu Titi. Kita itu dari sisi grafik ya, dari sisi analisis itu di segi pemanfaatan itu kadang merah, selalu kuning, merah, hijaunya belum. Pemanfaatan ya, artinya betul. Jangan-jangan nanti jadi kayak pepatah itu ya, tikus mati di lumbung padi. Nah, itulah yang itu kan jangan sampai seperti itu. Nah, ini makanya dari itu yang perlu oleh pemerintah, oleh kami itu yang perlu bersama-sama adalah sosialisasi, kesadaran masyarakat, pemanfaatan betul pangan yang sehat ya, Pak. Betul. Jadi kita sosialisasi. Kadang kasus gizi buruk, stunting itu bukan karena ekonomi. Nah, ada orang yang mampu tapi putranya stunting. Tapi itu Pak, itu mungkin kita duga salah satu akibat stunting dari yang ekonomi menengah ke atas itu karena kesetaraan gender, Pak. Kesetaraan gender yang tidak diikuti dengan keadilan gender. Bisa jadi seperti itu, Ibu. Karena kan orang tuanya semua bekerja, kemudian anaknya, generasi penerusnya kan diurus oleh asisten rumah tangga. Kemudian asisten rumah tangganya nanti tidak pernah tahu atau tidak pernah ikut tentang sosialisasi makanan sehat bergizi, nutrisi seimbang, sehingga mungkin LCM ini menjadi salah satu ajang sosialisasi, tidak hanya retorika tapi praktek langsung ya, Pak Awang. Untuk mengolah pangan lokal. Artinya makanan pokok itu tidak harus beras kan? Betul. Nah, jadi begini, ini adalah salah satu media untuk sosialisasi LCM itu, membangun kesadaran kita bersama bahwa tidak ada satupun bahan pangan itu yang sempurna. Artinya tubuh kita butuh banyak sekali gizi. Gizi dalam gizi itu ada vitamin, ada protein, ada karbohidrat. Itu harus seimbang, harus terpenuhi. Mineral. Betul. Jadi air yang sehat. Betul. Tidak ada satupun bahan pangan yang diciptakan Tuhan Allah ini yang sempurna. Bisa sekali minum tablet gitu ya. Iya, harus dikombinasikan. Makanya dalam LCM itu salah satu fokusnya adalah B2SA. Beragam,
beragam, berimbang, beragam, bergizi, sehat, dan aman. B2 B2SA. Ya kan, B2 kan? B2 ya, betul. Kan? Kalau B2 A, B2 B2SA. B2SA. Ya, beragam, berimbang, sehat, aman. Ya, artinya itu kan kalau di PKK kan menjadi nutrisi seimbang. Betul. Ada karbonnya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada vitaminnya, ada mineralnya gitu. Baik Pak. Lah, itu nanti di LCM nanti pesertanya siapa, Pak? Nah, dalam pelaksanaan ini kita nanti pesertanya kerjasama dengan ibu-ibu PKK pada tingkat kecamatan. Yang tadi ya, yang kenapa tadi sudah mendahului kok ya. PKK kan seperti itu? Ya. Karena PKK ini salah satu ujung tombak, juga termasuk agen perubahan untuk yang di desa-desa. Paling enggak ibu-ibu PKK ini kan bagian dari kepemimpinan dari struktur pemerintah terbawah. Harapannya lomba ini tidak cuman kemenangan itu hanyalah tujuan bonus. Yang tujuannya ingin capai jauh ke sana itu adalah bagaimana sosialisasi makanan sehat makanan sehat ini, makanan alternatif berimbang ini menjadi sampai ke masyarakat. Betul sekali Pak. Jadi di PKK itu memang struktur yang mulai dari persepuluhan, artinya paling bawah persepuluhan, kemudian RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional kan ada. Sehingga ini benar sekali, dan biasanya kan urusan menu itu kan urusannya ibu. Betul. Sehingga nanti di LCM ini mungkin diharapkan supaya ada kreativitas olahan bahan lokal tadi, sehingga nanti untuk para milenial yang biasanya nggak suka sayur menjadi suka sayur karena diversifikasi menu. Sehingga nanti seperti misalnya nugget jagung begitu. Karena anak-anak kita itu kadang kan kalau suruh misalkan ini ada singkong, ada jagung, hanya bentuknya itu kan tidak menarik. Harus biar lomba ini harapannya ada kreativitas untuk sesuatu yang menarik seperti itu. Lebih milenial itu lebih suka halo netizen. Kita tahu loh, para netizen yang milenial itu sukanya yang fast food. Betul. Ya kan? Cilok. Cilok. Apa ini namanya? Yang jualannya sempolan Bu ya. Itu sempolan, kemudian pentol curah, kemudian seblak. Nah, nanti di LCM ini mudah-mudahan nanti akan bermunculan aneka kreasi menu yang sehat. Misalnya nugget tidak harus daging, tapi nugget tempe, kemudian nugget jagung manis, sehingga nanti fast food, junk foodnya itu terobati tapi lebih sehat. Baik Pak, nanti itu dilaksanakannya kapan, kemudian di mana? Rencana kita laksanakan nanti tanggal 12 Agustus. Insya Allah hari Jumat. Bertempat di jam 7:30 pagi sampai selesai. Nanti di Pendopo Suryaga, Kabupaten Magetan. Keren loh ya. Jurinya Bu nanti kita juri ngambil itu penting. Betul. Kita harapannya biar lomba ini betul-betul bagus. Jurinya itu nanti dari transparan yang penting, semua dari luar. Dari luar ya? Betul. Memang ahlinya ya? Ahlinya betul, kita carikan ahli memang membidangi dari UNESA, juga dari Akademi Surabaya. Halo netizen, UNESA itu adalah Universitas Negeri Surabaya. Tentu dari fakultas atau jurusan Tata Boga. Betul. Terus satunya dari Akademi Gizi Surabaya. Akademi Gizi Surabaya. Nah, berarti nanti di menu itu pasti akan terukur nilai gizinya. Dari UNESA pasti nanti akan dari segi estetika, dari table manner-nya begitu kan, jurusan Tata Boga. Terus dari mana lagi? Yang satunya praktisi
seorang chef juga. Nah, dari kebetulan kita kemarin sudah kemudian dengan Aston Madiun. Nah, satu lagi jurinya chef internasional. Kita tahu jaringan Aston itu jaringan internasional. Maka jangan diragukan, pasti nanti akan transparan. Oleh sebab itu harus melakukan yang terbaik. Baik Pak, nanti setelah penjurian kan ada juaranya tuh. Betul. Nanti setelah jadi juara, terus setelah melakukan yang terbaik, kemudian dapat bonus juara, terus akan diapakan? Insya Allah nanti yang juara tingkat kabupaten akan mewakili Kabupaten Magetan dalam lomba yang sama di Provinsi Jawa Timur. Kapan kira-kira Pak? Nanti pelaksanaannya biasanya Oktober, dalam rangka sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia. Luar biasa. Nah, artinya nanti setelah juara Magetan, kan nanti ketika di Jawa Timur akan bersanding dengan para juara di kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Sehingga nanti ini kita Agustus sudah selesai untuk menuju perhelatan tingkat provinsi. Pada bulan Oktober tentu ada persiapan, ada improving untuk bersanding di tingkat provinsi. Hadiahnya menarik apa tidak ya Pak? Insya Allah menarik. Nanti kalau dibuka sekarang tidak menarik. Nanti hadiahnya surprise. Biar menjadi surprise. Surprise supaya para peserta mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian nanti akan mempersembahkan kreasi terbaiknya, yaitu di perhelatan lomba cipta menu dengan bahan lokal non beras ya Pak. Betul. Non beras, sehingga nanti insya Allah lebih sehat. Baik netizen, silahkan dari masing-masing kecamatan mempersiapkan diri untuk mempersembahkan kreasi menu terbaik dari bahan lokal yang akan dilaksanakan di tanggal 12 Agustus 2022 pukul 7.30 sampai dengan selesai, tempatnya di Surya Graha, Pendopo Kabupaten Magetan di Basuki Rahmat Selatan nomor 1 Magetan. Baik Pak Awang, dengan demikian sudah jelas, kecuali surprise dari hadiahnya ya. Betul. Saya tambah satu lagi. Masih ada. Kenapa kita fokus non beras? Ya, jadi masyarakat kita mungkin juga di Magetan secara nasional itu kalau belum makan nasi katanya belum makan. Betul, iya, betul sekali. Makanya kita fokus konsumsi beras dikurangi. Artinya sebenarnya banyak bahan-bahan pangan sekitar kita sebagai sumber karbohidrat yang sebenarnya itu luar biasa, jadi kita lupa. Jadi fokusnya nanti ke sana. Gitu ya, iya, Pak. Betul. Sehingga nanti kita pelan-pelan kita akan merubah mindset bahwa makanan pokok itu terutama karbo itu tidak hanya beras. Kemudian protein itu tidak hanya hewani, juga ada protein nabati yang luar biasa. Bahkan kalau misalnya itu seperti kedelai itu kan dengan varian aneka menunya kan tidak hanya menjadi tempe, tapi kan sudah bisa menjadi susu kedelai, bisa jadi tahu yang lebih hebat lagi bisa menjadi tofu dan lain-lainnya. Ada tahu kembang tahu, sehingga menjadi varian luar biasa untuk apa itu di protein nabatinya. Protein hewaninya tidak hanya daging, tidak hanya ikan laut, ikan air tawar, tapi juga ada telur gitu. Telur bermacam-macam, juga bisa dari jamur. Sehingga nanti akan menjadi pangan alternatif yang bisa dikonsumsi oleh dari anak-anak sampai tidak hanya anak-anak, 1000 hari setelah kehidupan, pertama kehidupan, kemudian PAUD,
balita, kemudian remaja, sampai di lansia. Ya. Baik, terima kasih Pak Awang. Sampai ketemu lagi di episode yang lain di channel SMP Negeri 1 Magetan. Netizen, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel SMP Negeri 1 Magetan. Belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, dan pelestari. Dengan like, subscribe, dan komen netizen yang hebat tersayang, kita akan dapat terus membuat episode-episode selanjutnya untuk saling share, belajar, dan mengisi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia. Tetap semangat. Semangat.